Oh, sebentar. Terlewat. Terkait alasan utama terkait tragedi Mei 98 ini terjadi secara masif di Indonesia. Apakah ini juga tercermin dalam karya sastra yang diungkapkan secara terbuka atau vulgar begitu, Prof? Nah, ini politis sekali nih ya. Karena saya memanfaatkan pasca tragedi itu ini terkait dengan karya sastra yang menggambarkan fenomena itu gitu. Jadi kalau alasan tragedi 98 secara masif itu kan politis sekali itu katanya. Jadi saya nggak bisa menjawab secara ini nih. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Dwi atau Mas Lainul ya. Ya, saya sedikit ya, bahwa itu memang politik, alasan-alasannya bisa kita baca dalam beberapa karya sastra di Indonesia yang sudah terbit. Antara lain mungkin Laut Bercerita mungkin ya, itu yang Laut Bercerita, itu mungkin bisa. Ya, ada yang vulgar, ada yang tidak terlalu vulgar. Mungkin di karyanya Ayu Utami juga itu bisa dibaca. Itu juga ada tercermin dalam karya. Mungkin juga ada karya sastra yang lain di karya-karya sastra yang pop ya, yang baru-baru ini mungkin bisa juga ada di situ. Tapi kalau yang di 5 karya itu, Prof. Fatul tadi sudah menjawab apa kasus itu dibicarakan dengan vulgar atau tidak ya. Saya kira Pak Fatul lebih menguasai yang 5 itu. Tapi saya kira mungkin masih ada, tetapi saya kurang tahu ya, karena sudah 10 tahun lebih saya Pak Dwi tidak mengikuti ini. Jadi yang paling mutakhir ya Pak Dwi ini yang banyak mengikuti isu-isu tentang ketionghoaan, terlihat dari jurnal-jurnalnya tadi. Mungkin Pak Dwi bisa menambahkan yang lebih banyak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sainul dan Prof. Muin ya. Ini saya dari Ngantru Pak, Tulungagung perkenalan. Tonggo Pak. Tonggo. Kapan kita bertemu dengan tetangga dekat. Ini ya. Jadi gini, apakah dikatakan sudah membaur seperti orang Indonesia pada umumnya? Itu kalau kita simak tadi dari tulisannya Prof. Ini Pak Moim, kemudian Pak Sainul juga tadi, dan saya, itu sudah membaurnya seperti apa ya? Ya kalau kita lihat ya seperti itulah keadaannya sekarang. Jadi yang dikatakan membaur itu apakah mereka itu misalnya kalau ronda, kalau ada adat istiadat misalnya bersih desa terus mereka ikut atau apa, atau harus menggunakan bahasa Jawa meskipun atau begitu maksudnya membaur atau begitu. Nah, ini yang tidak bisa saya terima, artinya apa? Yang namanya membaur itu ya empan papan lah, kalau orang Jawa itu mengatakan itu bisa beradaptasi lah dengan lingkungan gitu. Nah, kalau memang mereka di perumahan ya adaptasinya dengan lingkungan di perumahannya. Kalau memang dia hidupnya di desa ya adaptasi dengan orang desa, tetapi tetap mempertahankan identitas dia. Jangan dia dipaksa, kamu di desa sini, wong ini ada upacara kenduri terus kamu harus ikut, itu enggak boleh, itu tidak namanya, bukan pembauran, namanya pemaksaan itu, karena hubungannya dengan tradisi keagamaan dan juga kan memaksa kan begitu. Jadi artinya yang dimaksudkan dengan pembauran ya saya kira ada kasus-kasus tertentu memang mereka membaur, ada kasus-kasus yang lain mereka eksklusif hidupnya, jadi terpisah ya, seperti dislokasi kebudayaan gitu loh. Mungkin yang di Saukah, perumahan mewah di situ kita tidak tahu hidupnya mereka itu di mana, sedang makan apa, kerjanya apa, tahu pulang tutup kan gitu ya. Itu kan yang sering menjadi isu-isu sensitif gitu ya. Oke. Kemudian apakah ini alasan terjadinya tragedi Mei? Kalau dilihat ya masalah ekonomi dulu, ekonomi yang yang ambruk gitu ya, yang karena krisis ekonomi, kemudian kebijakan negara yang salah dalam mengelola ekonomi karena ada KKN, ketidakbebasan dan sebagainya, kemudian didorong oleh demo-demo mahasiswa itu ya, itu terus
ada reformasi itu. Nah, mengapa yang menjadi persoalan yang dikorbankan adalah etnis Tionghoa gitu ya, yaitu kembali lagi kepada stereotip, pengukuhan stereotip yang dia jadi kambing hitam kan gitu ya. Sing kaya itu ya orang wong Tionghoa, kalau wong pribumi yang kaya itu juga banyak, orang non Tionghoa etnis lain yang kaya itu banyak kok tidak diserang kan gitu. Nah, ini persoalan politis sebenarnya yang ada persoalan politik. Kalau kita lihat dalam karya-karya sastra, kemudian cerpen-cerpen itu kan juga membahas tentang itu sudah banyak ya. Baik itu secara vulgar maupun secara samar-samar, tapi secara vulgar malah juga banyak karena kebebasan ekspresi itu ya. Dan seperti cerpennya siapa itu, Seno Gumira dan Cina atau apa itu, kemudian Teven, kemudian itu yang baru-baru itu Laut Bercerita itu ya, dari itu kemudian apakah ini secara alasan utama sudah tadi, apakah ini secara vulgar, yaitu ada yang secara vulgar, ada yang tidak, itu ada yang tercermin itu. Contoh sederhana gini, waktu kerusuhan di Solo itu ada tetangga, cerita dari teman saya itu orang Cina itu mau dibakar itu, istrinya itu mau dibakar, luar. Kebetulan di situ ada, di Pasar Kliwon itu ada komunitas Islam gitu yang pakai cadar itu ya orangnya. Itu dikerukupi karo cadar bojone wong Cina memang. Jadi dikerukupi pakai baju muslim gitu terus dibonceng naik motor gitu. Yang menyelamatkan ya orang yang orang muslim itu tadi itu di situ. Itu kan itu tingkat bawah ya, tingkat bawah itu aja seperti itu ya. Nah, tingkat bawahnya aja seperti itu. Jadi mau dibakar massa yang tidak dikenal, entah itu siapa masanya, pokoknya mau dibakar orang perempuan itu, istrinya itu mau dibakar, sama tetangganya itu tetangganya muslim tuh langsung diambil, kerukupi apa Pak Sainul bahasa Tutup. pakaiannya orang muslim tadi yang bercadar itu terus dibawa naik motor. Itu kejadian yang betul, banyak yang seperti itu banyak ya. Jadi di tingkat bawah itu sebenarnya ya, kayak sekarang contoh ini sebentar lagi mau habis ya nih. Contoh seakan ada intoleransi gitu ya. Di media sosial tuh rame banget gitu ya masalah intoleransi. Tapi yang di rumah masyarakat sebenarnya yang kelas bawah itu aman-aman saja ya. Biasa-biasa saja gitu loh. Jadi saya itu heran, ini kok masalahnya kok seperti dibuat gitu ya, dibuat supaya itu kisruh gitu, supaya rame gitu loh. Tapi di bawah itu sebenarnya tingkat desa, RT, RW ini ya biasa. Itu ada orang ini non Islam, ini Islam, ini garis yang nggak mau kenduri, ini yang itu ya biasa saja, itu nggak ada masalah itu. Neng atasnya itu kayak intoleransi, kadal gurun atau apa ya sama. Gitu ya, saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi dan Pak Sainul. Pak Fatul, kami silahkan kami beri waktu sekitar 10 menit untuk memberikan tanggapan selama proses bedah buku pada kesempatan kali ini, ataupun sekaligus memilih peserta terbaik untuk mendapatkan hadiah buku dari Pak Fatul. Kami persilahkan, Prof. Ya, baik. Terima kasih Bu Dery. Saya mengikuti dari awal dari diskusi tentang buku saya, dan tampaknya kedua pembedah dan termasuk pembahas ya mengidentifikasi sejumlah kelemahan ya. Ya memang saya akui bahwa dalam menganalisis novel-novel Indonesia pasca tragedi 1958